guru agama sendiri juga ada pengawas dari pihak Kemenang. Artinya kita di lapangan ini mungkin Pak, mungkin selama ini belum. Siapa tahu nanti mungkin ada teman-teman juga yang ngalamin sekolah ini misalnya kepala sekolah tetap bersikukuh menggunakan K13 sesuai dengan jalurnya. Tetapi gurunya menginginkan kurikulum yang sifatnya darurat itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah RPP juga apakah dibuat dua? Seandainya ada yang memakai pembelajaran daring dan ada yang memakai luring, apakah itu dua RPP atau cukup? Merencanakan rencana atau rancangan pembelajaran yang bisa dipakai untuk kondisi COVID, kondisi setelah COVID maupun kondisi di luar itu, kondisi dalam jangka panjang. Itu artinya Bapak Ibu merencanakan pembelajaran harus benar-benar rancangan yang fleksibel. Jadi bukan hanya dipakai untuk satu kali waktu, satu kali musim, tetapi untuk segala musim, ya, untuk segala musim. Selain itu juga nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan model-model evaluasinya seperti apa. Kalau rancangannya fleksibel, berarti evaluasinya pun harus fleksibel. Sehingga kalau tadi Pak pemerintah sudah sangat bijak memberikan keluasan kepada kita, baik berupa keputusan Mendikbud yang baru saja terbit kemarin, nomor 719 2020, bulannya Agustus, tanggalnya 4, itu kan memberikan kurikulum darurat, artinya kita ini diberikan kelonggaran. Kemudian di Kemenak itu kan melalui SK Dirjen Pendis nomor 3451 tahun 2020 juga memberikan petunjuk teknis bagaimana penyelenggaraan pembelajaran terutama PAI. Kalau di madrasah kan ada juga itu. Di madrasah juga sudah diberlakukan kurikulum darurat. Jadi kurikulum darurat itu ya kurikulum 2013 yang diringankan. Jadi kurikulum 2013 tetap dijalankan, tetapi karena kondisi darurat sehingga disimpelkan, sederhanakan, dibuat lebih fleksibel. Jadi 2013 tetap dipakai. Darurat itu adalah namanya keringanan. Jadi begitu Pak. Di madrasah kemarin kita baru saja membuat KTSP. KTSP kesehatan ya. Jadi ada produk-produk yang harus dibuat. Sama ketika guru PAI juga begitu. Jadi kurikulum 2013 tetap menjadi dasar dilakukannya kurikulum darurat. Jadi kurikulum darurat itu ya kurikulum 2013 juga, tetapi kalau kan ini sederhana. Di sini saya ingin dari Ketua MGMP PAI SMP Kota Palangkaraya ingin menanyakan Ibu Haja Inung S. Hidayati berkaitan dengan tadi dikatakan guru enjoy, murid enjoy, dan orang tua enjoy. Nah, yang kami rasakan di lapangan, Ibu, sebagai guru, di mana ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, tugas tersebut kalau kami melakukannya lewat classroom, lewat WhatsApp. Nah, waktu pemberian tugas tersebut, kendala bagi anak-anak dalam melaksanakan atau menjawab tugas itu, pertama mereka tidak punya kuota. Kedua, mereka itu kadang-kadang berada dibawa oleh orang tuanya ke satu daerah, jaringannya tidak ada.
kemudian karena sakit, banyak alasan yang mereka berikan, sehingga kalau di classroom itu kita memberikan waktu ketika anak itu menjawab soal, itu waktunya terbatas, harus hari itu juga. Nah, sementara mereka mengumpulkan tugas itu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kemudian saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru, di rumah ini ada 3 anak. Sebagai orang tua saya merasakan juga bahwa ngajar anak sendiri berbeda dengan ngajar anak orang di sekolah. Sepertinya kalau TK itu bukan keahlian saya dan emosi akan timbul. Bagaimana solusinya menghadapi anak-anak di rumah dan di sekolah? Kalau kita di sekolah kan untuk memberikan tugas, hari ini kita melaksanakan pembelajaran, kemudian kita menyelesaikan bersama. Tapi kalau dalam daring ini kita menggunakan waktu lebih banyak untuk melayani anak-anak murid, bahkan sampai malam mereka mengirimkan tugas. Dianggap tidak bekerja juga fakta. Memang menyakitkan ya, kita sudah bekerja sebegitunya masih dianggap tidak bekerja. Kalaupun di rumah, justru kita ini 24 jam kerjanya, tidak berhenti. Tadi sampai tengah malam pun kita masih melayani, sulitnya. Nah, solusinya Bung Yus, itu tadi yang saya sampaikan, memberikan tugas itu jangan disamakan. Bagi yang mudah mengakses internet, model penugasannya atau model pembelajarannya, kan kita paradigmanya bukan hanya memberikan tugas, tapi memberikan pembelajaran. Bedakan yang sekiranya susah untuk mengakses internet, berikan tugas yang paling memungkinkan. Misalnya, mereka diberi tugas dengan jangka waktu tertentu, yang tidak harus mengandalkan internet, tetapi nanti ketika ada waktu yang memungkinkan, baik Bapak Ibu guru yang mengambil satu titik, misalnya nanti di titik tertentu ditentukan di rumah A nanti atau di sekolah tugas baru di situ nanti diambil. Itu juga ada yang bisa menggunakan model seperti itu. Jadi jangan semuanya disamakan yang susah internet, yang tidak menggunakan internet semua. Memang ini menjadikan guru itu lebih rumit karena harus membuat tugas yang bermacam-macam. Tapi tidak, kondisi COVID pun kan seperti itu. Dulu ketika saya menjadi guru dan sekarang saya kan masih dosen, saya biasa memberikan tugas dengan bervariasi. Tidak saya samakan karena kondisinya memang harus dibedakan. Itu ya, Yus. Jadi silakan diberikan tugas yang paling memungkinkan. Jangan mengejar materi semata-mata. Tetapi bagaimana peserta didik, orang tua melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan itu dinilai juga prosesnya. Atau Bapak Ibu memberikan soal-soal jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Selama ini soal-soal itu terlalu banyak. Sedikit yang penting sesuai target. Kalau yang tadi saya katakan adalah KD dari KI 3, di mana dituntut untuk SWOT, itu kan bukan SD-nya pun harus SWOT, bahkan TK pun harus SWOT, sesuai dengan usia mereka. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting bisa mengakomodir. Apalagi sekarang ini ada kondisi darurat, sehingga dalam pembelajarannya pun daruratnya itu bisa waktunya lebih pendek. Materinya itu dipilih yang paling esensi. Jangan semua materi disampaikan, kan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendis sudah ditentukan ya, materi yang paling esensi itu yang mana, boleh dipilih, itu pun masih boleh dipilih. Mana yang paling memungkinkan diajarkan di tempat Bapak Ibu. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang sangat meringankan guru karena darurat. Ya, jadi jangan dibuat susah. Karena serba darurat. Misalnya tidak memungkinkan menggunakan pembelajaran yang ideal seperti tadi saya tentukan, ya dengan cara yang paling sederhana, yang paling memungkinkan, namanya darurat. Gitu ya. Jadi saya kira Bapak Ibu, kita akan banyak menempuh jalan-jalan yang paling memudahkan, paling memungkinkan, paling membuat kita sama-sama
lega, sama-sama senang, sama-sama enjoy. Makanya ini disebut dengan masa darurat. Ya, makanya manusia serba keterbatasan. Tetapi keterbatasan ini ternyata oleh Pak Menteri dipandang sebagai alternatif untuk masa yang tidak darurat ini. Seperti PJJ misalnya, PJJ ini sebagai alternatif pembelajaran